Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Cinta atau enggak cinta, enggak bisa milih. Tapi efek dari cinta bisa milih. Pak Ustadz, saya cinta dengan teman sekelas saya, enggak bisa milih. Itulah yang disebut dengan panah asmara. Kalau kau sudah cinta, enggak bisa milih. Tapi efek cinta bisa milih. Setelah kau cinta, lalu kemudian mau action, minta nomornya atau enggak ya? Milih. Setelah dapat nomornya, ngajak jalan atau enggak ya? Nonton atau enggak ya? Boncengan atau enggak ya? Maka ketika orang mencinta, enggak dosa, karena dia tak bisa memilih. Tapi ketika melakukan efek cinta, baru dosa. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memperbaiki hidup orang. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Cukup dia katakan kun fayakun, jadi. Tapi Allah ingin melihat mana ikhtiar usaha manusia itu. Akhirnya kita tunjukkan usaha kita secara maksimal, secara optimal. Lalu kemudian setelah kita perbaiki sholat kita, Allah akan dengan caranya menurunkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Cacing dalam tanah dijamin Allah rezekinya. Anak burung patah sayap di atas pokok kayu dijamin Allah rezekinya. Di atas pokok-pokok kayu itu tertulis nama kita bahwa buah itu akan kita makan. Di atas kulit-kulit ikan di dalam laut itu tertulis nama kita bahwa akan kita makan ikan itu. Begitu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Adakah orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Selamatkah Nabi Muhammad dari lidah manusia? Tidak. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Sahir, tukang sihir. Kazab, tukang bohong. Asatirul awalin, tukang dongeng. Sedang Nabi Muhammad diejeknya. Sudah 1400 tahun Nabi meninggal, masih mereka ejek dengan menulis karikatur mengejek gambar Nabi. Dikawal karena takut dibunuh orang Islam, dikawal oleh negara penulis karikatur penggambarnya. Begitu kecelakaan, meletup mobil tuh, sama-sama pengawalnya tuh mati. Mampus kau, kata saya. Bolak-balik saya menonton video itu biar puas saya. Yang mengawal tuh mati sekalian. Mobil tuh hancur, yang mengawal tuh mati, si penulis pembuat karikatur tuh mati. Ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi, kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU. Tanpa. Kalau yang ada di atas dunia ini sudah tidak lagi mau mendengarkan curahan hatimu, bisikan telingamu, si mereka sudah tak lagi peduli kepadamu, jangan putus asa. Maka tempelkanlah keningmu ke lantai, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan membawa doamu. Allah akan mengabulkan segala doamu. Serahkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Engkau mesti ada connecting dengan dia yang dimuliakan Allah. Ucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, menyadari silap salah dosanya, meminta ampun kepada Allah. Amat sangat baik kalau didahului dengan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat terbuka waktunya pagi, petang, siang dan malam. Tapi amat sangat baik dilaksanakan di tengah malam, pada saat orang lain tertidur pulas. Ada seorang hamba meneteskan air mata, mengenang dosanya, minum khamar, berjudi, berzina, durhaka kepada orang tua, meminta ampun orang yang sudah meninggal duluan. Tak ada jalan lain kecuali taubat. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir, tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan.
Kata Imam Syafi'i, la tasubud dahra, jangan caci maki zaman, jangan salahkan masa. Yang salah bukan zaman, yang salah bukan masa, yang salah adalah orang yang mengisi zaman dan masa itu. Salahkah kita karena hidup 1400 tahun selepas Nabi? Tidak. Mengapa begitu? Karena kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji, orang yang istiqamah beribadah pada saat zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan tidak ada. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan omong kosong, tidak ada itu. Padahal hanya tidak merasakannya. Bercerita tentang rasa sulit untuk diungkapkan dengan kata, karena kalau diungkapkan juga rasaku belum tentu rasa. Nah, jalan tol. Kapan orang paling dekat dengan Allah? Orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Ka'bah. Betapa tidak adilnya Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang fakir miskin tidak bisa beli tiket pesawat? Bagaimana dengan orang kaya duitnya banyak tapi badannya tidak sehat? Bagaimana dengan orang yang tidak sempat? Maka orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di taman Raudhah, bukan ketika di depan Ka'bah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang membengkokkan tulang belakangnya bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus. Ini kadang-kadang orang nulis ASS WRWB. Tak tahu dia ASS itu apa artinya. ASS, maaf cakap. ASS bahasa Inggris pantat artinya. Dan tulis lagi ASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana derajat hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran? Siapa yang gembira menyambut Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dalam api neraka. Hadisnya palsu, jangan lagi diriwayatkan. Orang yang meriwayatkan hadis palsu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Nauzubillah. Banyak hadis-hadis sahih yang lain. Kenapa pakai hadis yang palsu? Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari ardan minad dunya, hanya dunia yang didapatkan, lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ilmu tentang Ramadan. Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan. Saya sudah sholat tarawih di masjid, habis tarawih saya witir, habis witir saya pulang, boleh tak tahajud lagi malam? Boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah sholat setelah witir. Apakah nanti setelah tahajud ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh dua kali witir dalam semalam. Berkelahi pula antara tarawih 11 dengan tarawih 23. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23, kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih 11, lebih dari 11 bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Yang ketawa siapa? Yang tak tarawih.